Hadir di rangkaian G20, Anies Baswedan berbagi pengalaman Jakarta hadapi perubahan iklim. Anies Baswedan, Governor of Jakarta from 2019 to 2022, and Chair of the Urban 20 to the stage for a conversation with Ben Vickers, Chief Editor at BNEF. Anies Rashid Baswedan sudah membuktikan di Jakarta, ya, the real pelanjut Jokowi itu bukan Ganjar, ya, Anies Rashid Baswedan. Narasi yang disampaikan Laude ini menarik. Dia menyampaikan bahwa the next Jokowi adalah Anies Baswedan. Ya nggak apa-apa, itu menarik. Tetapi kan pemahaman demokrasi itu kan sangat bermacam-macam. Pemahaman seberapa sih kita di demokrasi kita ini? Kalau saya ditanya, kita ini cuma baru berlagak demokrasi. It's a real pleasure to welcome back Anies Baswedan to the Bloomberg NEF Summit in Bali. Looking at the experience of Jakarta, we're facing complex challenge. Look, we have 11 million people, and we have 16 million registered motorized vehicles. So we have more motorized vehicles than people officially. Let's assume that it's 11 million people, 11 million motorized vehicles. How do we change that equations? I think one, this is a lesson learned. Look at the root cause. What are the root cause there? And two, use all resources. So collaboration is key. And three, evidence-based policy always. So these three things, let me elaborate a little bit. One, on the root cause. Sure. Thank you, Yudit, Pak Bambang, Pak Ridwan Kamil, and all participants. It is indeed, the question is not about whether living in a cities or mega city is sustainable. The question is how to make living in a city sustainable. Because you know that the world, cities occupy about 3% of the earth, but cities account 60 to 80% of energy consumption and 75% of carbon emissions. That's sort of the one side. But on the other side, cities are also economic engine of the world, and the majority of the population is now living in cities. So we must understand that a fight for a climate must also be a fight for better livelihood. And the vast majority of people are still struggling with basic needs. That is what we are also experiencing. And they come to cities hoping to find better opportunities. Paling tidak untuk memilih pemimpin itu dapat ditelusuri rekam jejaknya. Yeah. Jangan pilih pemimpin yang cuma bikin jejak yang kemudian direkam. Itu rumor yang harus dibuktikan. Pembuktiannya juga harus rasional. Ya. Mas Kristiadi sudah sangat jelas. Ketika basisnya belum jelas, dia sampaikan kan masih rumor. Artinya masih belum stay. Tentang IKN itu kan undang-undang. Ya. Siapa yang mau melangkahi undang-undang itu pelanggaran. Ya. Jadi memang kalau sudah diputuskan secara undang-undang, basisnya hukum, ya kita taati. Itu menjadi kritikan yang buat masukan siapapun pemimpinnya. Kalau saya kan hari ini memang kita disadarkan untuk dalam alam demokrasi ini kita disadarkan untuk mencari pemimpin yang rasional. Yang tadi yang disampaikan Pak Kris, bahwa jangan kita mendapatkan pemimpin hasil produk pencitraan. Ya betul. Itu kita laksanakan dan kita sama-sama bagaimana mendukung itu. Dan kalau kemudian pun harus terjadi perubahan, ya tentu dari dasar hukumnya harus dirubah. Maksudnya langsung revisi dan itu bukan kewenangan satu atau dua orang, itu negara. Itu artinya apa? Kalau itu benar, itu akan memberi pembenaran atau penguatan, kutukan sejarah bahwa setiap ganti pemimpin, ganti kebijakan karena pencitraan. Di Republik ini sudah sangat terkenal nih. Sejak itu sampai sekarang ganti pemimpin, ganti kebijakan. Iya coba, pendidikan, semua gonta ganti nggak pernah jelas dan bermacam-macam. Sepertinya seorang yang katakanlah istilahnya seorang yang banyak berhubungan dengan Presiden Jokowi pada tahun 2014 ketika Pilpres. Kami ingin menyampaikan bahwa betul pertemuan itu adalah permohonan dari Pak Anies yang mendorong Anies justru kembali menjadi konservatif. Kan itu intinya. Nah, Golkar membaca itu. Jadi mungkin Golkar anggap ya udah sama-sama kita aja. Jadi sangat mungkin juga Hadir di rangkaian G20,
Anies Baswedan berbagi pengalaman Jakarta hadapi perubahan iklim. Anies Baswedan memang sudah bukan lagi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian dia tetap hadir di Bali yang sedang menghelat pertemuan G20. Anies datang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali pada Sabtu, 12/11. Dalam kesempatan ini, Anies diminta berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama tahun 2017 sampai tahun 2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030. Urainya sebagaimana disampaikan dalam akun media sosial, Facebook pribadi. Dia mengurai bahwa prestasi itu berhasil diraih karena pihaknya telah memegang 3 prinsip dasar. Pertama adalah menyelesaikan dari akar masalahnya, artinya, mengubah kota yang tadinya car-oriented development menjadi transit-oriented development. Kedua, kolaborasi adalah kunci. Kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga, terangnya. Selanjutnya adalah evidence-based policy, yaitu pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pemerintah daerah meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota atau negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa. Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat, strong political will, untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita, tegasnya. G20, sambung Anies, memiliki peran yang menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim. Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional. Hadir di rangkaian G20, Anies Baswedan berbagi pengalaman Jakarta hadapi perubahan iklim. Anies Baswedan memang sudah bukan lagi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian dia tetap hadir di Bali yang sedang menghelat pertemuan G20. Anies datang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali pada Sabtu, 12/11. Dalam kesempatan ini, Anies diminta berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama tahun 2017 sampai tahun 2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030, urainya sebagaimana disampaikan dalam akun media sosial, Facebook pribadi. Dia mengurai bahwa prestasi itu berhasil diraih karena pihaknya telah memegang 3 prinsip dasar. Pertama adalah menyelesaikan dari akar masalahnya, artinya, mengubah kota yang tadi